Halo guys, good morning. Jadi hari ini aku mau berangkat buat visa. Jadi hari ini aku berangkatnya naik taksi. Dan ini OOTD aku hari ini. Aku naik taksi karena barang bawaan aku agak banyak karena aku mau sekalian staycation. Sebelum buat visa, aku mau ke hotel dulu karena aku sekalian staycation sama Oki. Nah, sampai deh ke hotelnya. Jadi aku nginep di IB Style, sini tuh di Jakarta Pusat supaya deket sama tempat ngurus-ngurus visa. Tapi Okinya belum datang guys, jadi aku masih sendiri. Aku nungguin Oki dulu deh. Lihat deh, jadi ini dokumen-dokumen aku buat visa. Sebenarnya nggak cuma buat visa sih, ini ada dokumen buat apostil juga. Sambil nunggu Oki, karena aku gabut, aku mau ngecek-cek kolam renang dulu. Yeay, akhirnya Okinya datang. Abis Oki datang, kita langsung OTW untuk buat visa. Jadi kita udah sampai nih di Lotte Shopping Avenue. Ayo kita masuk dulu. Di Lotte Shopping Avenue tuh vibes-nya Korea banget guys. Ini ada Hyundai, kalian bisa lihat. Terus ada Kowei juga. Terus kebetulan hari ini tuh ada bazar makanan Korea. Oke, langsung aja kita ke Cafe Aceh. Ayo kita naik eskalatornya. Jadi buat visa Korea itu nggak di kedutaan ya guys, tapi di Cafe Aceh. Tempatnya di lantai 5 Lotte Shopping Avenue. Ini tuh tempatnya lucu banget guys. Pertama-tama kita tuh ambil nomor antrian dulu. Ini Oki lagi beberes dokumennya sambil ditemenin bareng EXO. Jadi habis ngambil nomor antrian, kita nunggu dipanggil. Kalau udah dipanggil, kita langsung masuk loket dan nyerahin dokumen-dokumen. Habis itu bayar deh ke kasir. Ini kasirnya. Ini aku selfie sama Oki dan aku selfie sama paspor aku. Enaknya di sini tuh langsung ada fotokopi sama printer. Jadi kalau ada kesalahan minor, kalian bisa langsung ngerjain di sini. Ini Oki lagi fotokopi ulang paspornya karena salah ukuran. Dan di sini juga ada tempat untuk pas foto. Barangkali fotonya nggak sesuai. Nah, ini tuh biaya visa terkini. Tapi kalau misalnya GKS Awardee, kalian bakal gratis. Selesai deh, kita cuma bayar biaya administrasi. Abis buat visa dan seharian di perjalanan kita lapar. Jadi ayo kita lunch. Kita milih Burger King karena cepet dan juga relatif murah. Ini aku sama Oki lagi chatting, lagi ngobrol-ngobrol sambil nunggu makanannya. Jadi Oki tuh cerita kalau misalnya dia lagi pilek dan hidungnya nggak enak banget. Tada, makanan aku udah sampai, ayo makan dulu. Abis makan kita mau pergi lagi, ayo tebak kita mau kemana. Jadi kita tuh mau ke Ninet Store. Kita mau beli-beli baju gitu guys, atau lihat-lihat. Nah ini kita udah masuk, terus lucu banget di arrange sesuai warna. Segitu dulu ya vlognya, lanjut ke aku ngejelasin detail soal dokumen visa. Halo teman-teman, jadi di sini aku mau ngejelasin secara singkat aja dokumen yang aku siapin untuk buat visa ke Korea, khususnya buat teman-teman yang keterima Global Korea Scholarship untuk berangkat ke Korea. Jadi sebelumnya aku mau ngasih congratulations dulu kalau misalnya teman-teman keterima Global Korea Scholarship. Jadi kalau misalnya teman-teman keterima Global Korea Scholarship itu ada dua tipe visa yang teman-teman bisa buat dari Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah tipe visa D4 dan juga D2. Nah kalau misalnya tipe D4 ini kayak aku, jadi buat teman-teman yang belum begitu bisa bahasa Korea dan belum punya topik 5 atau 6, jadi teman-teman bakalan datang ke Korea selama setahun tuh belajar bahasa Korea dulu di Korean Language Institution gitu. Nah aku tuh tipenya yang D4 ini, jadi aku buat visa ke Korea itu untuk belajar bahasa Korea dulu. Ini tuh tipe D4 itu namanya tipe visa pelatihan. Untuk lengkapnya teman-teman bisa cek di sini. Nanti aku leave di sini atau aku bisa leave di description box untuk referensi tipe-tipe visa dan dokumen apa yang harus disiapkan. Nah, terus yang kedua itu adalah tipe visa D2. Jadi buat teman-teman yang udah jago bahasa Koreanya, yang punya topik 5 atau 6, teman-teman bisa langsung masuk ke universitas degree kalian dan juga nggak perlu lagi belajar bahasa Korea dan teman-teman bisa langsung buat visanya D2. Visa D2 ini visa pelajar ya guys, tapi nggak cuma untuk pelajar S2, S3 doang, ini juga termasuk pelajar S1 ataupun pelajar yang exchange. Jadi waktu aku tahun lalu ke Korea itu pakai
pakai visa D2, sedangkan sekarang aku pakai visa D4. Jadi beda guys, walaupun kalian keterima GKS, tapi bisa jadi visa yang teman-teman buat itu bakalan beda satu sama lain gitu. Nah, tapi di sini aku mau ngomongin khusus soal visa D4 ini. Jadi apa aja yang aku siapin untuk visa D4? Yang pertama itu pas foto 3,5 kali 4,5, terus habis itu form tuberkulosis yang udah diisi oleh dokter dari rumah sakit yang ditunjuk oleh Kedutaan Besar Korea di Indonesia. Nah, ini tuh kalau kemarin aku ke rumah sakit Medistra, this is like my favorite hospital yang mengurus-ngurus visa gitu. Dari tahun lalu aku juga ngurusnya tuh di Medistra, kayak cepet dan orang-orangnya tuh udah tahu, tinggal bilang mau buat visa Korea, mereka tuh langsung oh iya ke lantai ini, dan mbak-mbaknya, suster-susternya, dokter-dokternya semua udah tahu gimana cara perform tes tuberkulosis. Yang ketiga, teman-teman, fotokopi kartu keluarga. Jadi ini kartu keluarga fotokopi aja, biasa, nggak perlu diapostil, nggak perlu dinotaris, nggak perlu apa-apa. Terus habis itu yang keempat, teman-teman bisa menyertakan pembuktian status teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi kerja, dibuktikan dengan sertifikat employment. Kalau teman-teman lagi sekolah, bisa dibuktikan dengan surat keterangan aktif mahasiswa dan lain-lain. Dan kalau misalnya teman-teman tidak sedang bekerja, teman-teman bisa menyertakan ijazah terakhir. Jadi ijazah terakhir yang sudah dilegalisir 3 bulan terakhir. Sebenarnya sih syaratnya 3 bulan terakhir, tapi every people have their own different cases, tergantung orang yang ngelayanin waktu di cafe AC-nya. Ada yang minta 3 bulan terakhir, ada juga yang ya udah fotokopian aja nggak apa-apa, ada juga yang dilegalisir tapi nggak perlu 3 bulan terakhir. Tapi sebenarnya aturan tertulisnya di website ini adalah 3 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jaga-jaga aja, takut balik-balik lagi gitu, teman-teman bisa nyiapin ijazah dan juga transkrip nilai yang sudah dilegalisir 3 bulan terakhir. Terus habis itu teman-teman bawa certificate of admission, ini tuh dari Korean Language Institution-nya. Kalau aku sendiri dari Konyang University, jadi nanti bakal dikirim kayak certificate of admission sama koordinator dari Korean Language Institution kalian, Business Administration Korean Language Institution. Jadi nanti kampus kelas bahasa kalian bakalan ngirim admission letter dan juga bisnis sertifikat mereka. Terus habis itu kurikulum selama 1 tahun atau selama 6 bulan, pokoknya selama masa studi kalian di Korean Language Institution tuh kayak ada kelas apa aja, belajarnya apa aja, itu juga harus disertakan. Yes, itu di nomor berapa? Ya, jadi itu nomor sekian, itu juga harus ada kurikulumnya dari Korean Language Institution sekalian. Terus abis itu kalian juga butuh yang namanya sertifikat sponsorship. Kalau misalnya teman-teman mandiri, ini agak banyak yang harus disiapkan. Tapi kalau misalnya teman-teman awardee Global Korea Scholarship, teman-teman tinggal bawa invitation letter dari NIIED. Jadi teman-teman bakal dikasih sama NIIED invitation letter gitu, dan teman-teman bisa langsung sertakan. Dan yes, itu langsung jadi kayak sponsorship letter gitu. Teman-teman gak perlu bawa rekening bank, surat keterangan kerja orang tua, rekening bank orang tua, surat penghasilan orang tua, itu nggak perlu sama sekali. Teman-teman cuman butuh bawa invitation letter dari NIIED aja. Next, abis itu teman-teman juga butuh yang namanya fotokopi paspor dan juga fotokopi previous visa. Sebenarnya ini nggak perlu sih, nggak wajib, tapi kalau misalnya teman-teman punya visa yang kuat, kayak misalnya contoh visa Eropa, visa US, itu bisa dijadikan acuan. I don't know sih acuan apa, cuman yang pasti temen aku waktu itu Oki, dia punya visa Jerman waktu itu, dan itu yang diambil gitu sebagai acuan. Kalau misalnya teman-teman pernah ke Korea juga kayak aku tuh pakai visa Korea yang kemarin aku tunjukin, kalau ini aku dulu punya visa Korea dan mereka ambil juga gitu loh visa Korea. Terus habis itu fotokopi KTP juga disuruh. Tapi tenang aja sih guys, kalau misalnya ada yang lupa, kalau masalah fotokopi doang kan di sana ada tempat fotokopi ya. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet, jadi kayak udah get ready semua. Oh iya, aku mau nambahin, kalian juga harus bawa dan isi application form yang ada di website. Kalau misalnya teman-teman mau lihat sendiri secara lengkap dan juga detail, kalian bisa lihat aja website yang ini, dan aku bakal juga leave linknya di description box, karena banyak yang suka bilang kalau misalnya aku leave link di sini kayak nggak dicek, mereka ngetik itu nggak ada. Jadi aku bakal leave linknya di description box juga. Dan segitu aja sih guys dokumen-dokumen yang aku siapkan untuk buat visa D4. Dan alhamdulillah kemarin aku bener-bener kayak prosesnya cuman 10 menit 15 menit, pokoknya nggak sampai 15 menit, cepet banget. Dan aku ngambil nomor, ngantri sebentar, masuk loket, gak sampai 15 menit, terus aku langsung selesai, langsung ambil, terus bayar biaya administrasi. Habis itu udah deh selesai, aku langsung meninggalkan Cafe Aceh. Oke guys, sekian aja video aku, vlog dan juga penjelasannya. Hope you guys like the video and thank you for watching. Bye, see you on my next video.